Jadi gimana Nas? Padel hari ini Nas? Padel hari ini ya apa ya, mengasihkan dan melelahkan ya gitu. Karena pagi-pagi. Pagi. Seger ya Nas? Bangun, capek nih. Jam berapa? Harus buat kopi dulu, masukin kopi ke Gak usah tumbler. dibahas itu ya. Jam 5 pagi ya Nas? Jam pagi. Bangun. Kayak sepedaan toh. Bangun 4:45. Iya, makanya feelingnya jadi kayak, loh kok kayak orang sepedaan. Masih subuh gitu. Gak capek. Betul. Kok nggak capek? Capek dong padel. Sampai pedal tuh gak capek. Padel nggak capek. Loh tapi kalau lawannya jago, lu di rally, Karena kita belum bisa rally. Tetap. mati terus lu. Karena tetap konsepnya kalau lu bermain berenam atau Iya. bertujuh, saling bergantian, itu pasti lama. Apalagi aku tadi mainnya 15. 15 match. First to 15. Oh. Oh. Lama. Kok lama sih? Lu kalau main 24 pasti 12 loh. Iya. Siapa yang mencapai 15 dulu? Ini siapa yang 15 dulu? Jadi serve-nya gantian terus. 4 gantian Itu terus. bener gak sih? Harusnya Yang benar yang kayak tenis kan? harusnya itu kan tenis. Nah, maksudnya kalau kompetisi kan seharusnya itu ya. Tenis. 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 Lu nonton gak sih Cinggoto? Atau Americano. Jinggoto. Cinggoto aja. Lekalan. Americano apa? Mexicano, iya. Itu harusnya gimana mainnya? Ada cappuccino nggak? Poinnya? Ada. Oh diam dong. Americano kan ya dia kalau merah-merah kan diacak A sama si B, A sama si C, A sama si B. Poinnya. Paling bener gimana? 24 kalau aku. Oh, tetap 24 ya. 24. Oke. Gitu. Ini mau bahas sepeda atau MU ini? Gimana? MU dong. Soalnya Jadi ini hari ini ada beberapa topik menarik yang akan kita bahas ya. Yang pertama gini, Brian Mbeumo. Mbumo. Mbeumo. Buemo. Mbeumo. Tapi bacanya Mbumo. Bumo ya, Bumo ya. Pelafal aja Mbumo. Beumo atau Bemo, cok, Bemo. Secara tulisan Mbeumo. Yang pertama setelah sekian purnama akhirnya Brian Mbeumo resmi bergabung ke Manchester United. Tadi gue ke Filbert waktu ketemu gue sempat tanya, mending mana sih? Winger, Chunha Mbeumo, atau Chunha striker? Gue bilang kalau gue winger, Chunha Mbeumo. Ya. Itu topik pertama, nanti kita akan bahas ya. Kok Yang winger? kedua, Oke. Rashford resmi ke Barcelona. Yes. Dengan status pinjaman, Betul. option to buy. 30 ya. Tahun lalu kan 40 betul ya? Iya, Kan? turun, Pak. Tahun ini 30. Oke. Ada denda tapi kalau balikin. Ya. Tapi gajinya full ditanggung Barcelona. Barcelona. Dengan Rashford ya. Pemotongan ya? Pemotongan gaji 15%. Betul. Tuh, kita lihat kita akan kasih prediksi nanti. Kira-kira Rashford di Barcelona ini apakah bisa seperti Anthony di Real Betis gue bilang Harusnya sih bisa. atau tidak gitu ya. Harusnya Itu kedua. Yang ketiga hasil pramusim kemarin Iya. 0-0 lawan Leeds yang apa ya? Aku lihat di jujur aku nggak nonton ya. Cuman aku lihat di cuplikannya tuh yang mencuri perhatian aku pikir Chunha. Ternyata sayap kanannya Leeds tuh muncul terus. Nggoto ya. Genoto. Ah, anjing diputer-puter, cok. Iya, Cok. Gila. Bangsat. Malah dia yang mencuri Yang perhatian. dokter siapa? Si Diego Leon. Bukan ya pemain kita semua. Oh. Menonjol. Dia Menonjol. Jadi dia sering mengobrak-abrik. Menonjol lu. Dan kamu tahu nggak ada salah satu pemain Leeds kalau nggak salah itu mantan akademinya MU loh. Siapa? Larji Ramazani atau siapa? Coba kan cek kan di Leeds. Ramzani atau siapa gitu loh. Saya ingat kok itu dulu MU punya akademi. Kalau nggak salah ya. Oke. Terus setelah topik Leeds yang terakhir, nah ini berita terbaru dari Fabrizio ini ya. Ketika Mbeumo deal beberapa hari kemudian, katanya kita akan fokus ke striker. New number 9. Bahkan ada juga kiper yang dari Ya, Saint Lamen. Saint Lamen. Anderlecht atau Royal Antwerp? Nah, kayaknya Antwerp kayaknya. Antwerp. Aku sempat lihat Larji Ramzani atau siapa gitu loh yang punya Leeds. Aku sempat lihat replaynya hari ini di YouTube, cukup oke nih kiper nih. Iya, tapi sekali lagi, refleksnya luar biasa sih. Di YouTube toh. udah belum teruji pengalamannya. Lu coba terus Baidir mau nana tau gue juga. Betul, makanya gua nggak mau terlalu optimis dulu. Enggak, tapi statistiknya musim lalu si Saint Lamens ini Ya. coba cari. Oke lu tahu. Enggak, itu penyelamatan terbanyak se-Eropa. Kiper dengan penyelamatan terbanyak, rasio penyelamatan terbanyak. Ya makanya that's why dia dipantau sama MU kan. Iya, scout klub-klub Eropa yang besar-besar tuh memantau Tapi dia yang semua. menang siapa kan? Loh iya, tapi kan kita harus tahu juga dia itu main di Royal Antwerp tuh kayaknya lumayan gede deh di liganya. Itu apa Belgia toh? Belgia kayaknya. Iya kan? Belgia mana? Oke, Belgianya mungkin Klub Brugge gitu. oke kayak gitu-gitu kan tier keberapa di Eropa. Tapi kan klubnya kan oke lah, kita nggak bilang besar, nggak bilang kecil, tapi kan berarti kan diserang terus toh. Iya toh, berarti kan dia punya kapasitas untuk refleksnya bagus gitu loh. Iya, coba balik lagi, Cuk. Enggak sih gua. Tetap enggak sih. Kalau kita sudah buang ya udahlah. Itu bakal mencoret Dia udah klub. selesai. Iya, dia udah selesai gitu aja.
Oke, dapat yang Jadi dari 4 topik itu yang pertama kita akan coba ngomong santai soal Bryan Mbeumo dulu ya. Jadi kalau aku sih bilang sama Filbert tadi, menurutku Chunha Mbeumo ini lebih layak untuk diperjuangkan dibandingkan Chunha kita beli satu striker dibanding Mbeumo. Maksudnya dua winger ini menurutku bakal cukup ngangkat. pasti sih. Dengan depannya Højlund atau Zirkzee. Kok winger ya? Attacking midfield kan? Di belakang striker kan? Ya tapi kan dia di Brentford winger juga toh. Di winger, Kanan dong. ARF. ya dia tuh bermain di 4-2-3-1 di kanan. Kanan. Iya, Mbeumo. Ya dia sebenarnya kalau Mbeumo itu kelebihannya adalah dia bisa main di berbagai macam posisi kan. Apa aja tau? Wingback juga bisa loh dia. Wingback bisa. Bisa main di wingback juga, wingback, right wing, AMC, striker. Ya. Jadi ya sebenarnya sih oke lah. Versatile. Makanya menurutku pembeliannya si Amorim ini dia banyak cari yang versatile memangnya. Ya emang dari dulu sebenarnya ya. Iya, seharusnya gitu sih. Jadi Cuma kalau dari dulu, versatile. nggak terlalu gitu loh. Rawi, versatile, dia bilang pas main Tanggung. di nggak jelas juga. Dalot, Dalot, Dorgu, gitu juga. Ahmad, Versatile tapi begitu main posisi lain hancur. ya biasa aja gitu Iya, loh, iya, untuk iya. IPL ya. Iya. Jadi ya kalau Mbeumo kan udah terbukti. Ya makanya sekarang ambilnya yang IPL proven. Tuh, secara 3 tahun terakhir dia juga konsisten lah. Konsisten dan salah satu pemain terbaiknya Brentford musim lalu kan. Pasti loh. Wolves juga kan. Ya. Si Kunda kan punya kan pemain terbaiknya Wolves musim lalu. Betul. Ya kan kita ambil pemain terbaiknya tahu. Untuk harganya juga murah ya. Kalau kita menilik dari harganya Elangga, terus siapa lagi? Madueke. Madueke 52 ya 60 ya oke lah untuk Kunya, terus 70 untuk 65 plus 6. Ya. 71 kan. Ya. Tapi 65-nya kan dicicil 4 kali. 4 kali. 4 tahun kan. 4 tahun. Nah, berarti 1 tahunnya kan sekitar 16 jutaan loh. Kurang lebih. Jadi murah sekali. Jadi aman lah. Untuk kas MU itu aman lah. Yes. Lu udah hitung ya? Gimana kasnya MU? Belum sih. Tapi kan kita tahu MU kan lagi susah kan. Ya, mainnya cicil. Mau cicil. Cicil. Udah bagus, Pak. Ya. Ya udah oke lah. Mbeumo pembelian menurut gua pembelian paling oke lah. Loh, kalau aku Excited sih iya, sebenarnya. aku lebih Iya. excited nunggu Mbeumo daripada Chunha kalau aku. Iya. Betul. Kalau aku loh. Ya. Karena dia lebih eksplosif sih ketimbang Kunya ya. Kunya itu kayak aku bilang mainnya flamboyan. Iya, betul. Dia tuh tipe yang gocek kanan, gocek kiri, dia cari celah, visinya Ada bagus. tambah-tambahnya dikit lah. Yes, visinya dia bagus. Tapi kalau tidak menemukan celah ya dia buntu juga. Atau dia dikurung, dimatiin ya selesai juga gitu loh. Iya, cuma kalau kemarin tuh belum begitu nyambung lah. Nah, tapi kalau si Mbeumo dia tuh yang lari, dia tuh yang eksplosif, dia yang cari ruang itu loh. Iya. Kita butuh kan musim lalu kan cuma Ahmad doang yang kayak gitu. Siapa lagi? Betul, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Makanya gue lebih excited. Karena Cuk mau kayak gitu tapi nggak bisa. Ya, eksplosif tapi dia kayak terburu-buru gitu loh. Dia defense-nya males, Cuk. Nah itu, makanya itulah kenapa Garnacho sama Rashford mau dibuang. Iya. Dan salah satu udah terbuang. Sisa satu nih, Iya, sama Sancho. Sancho sama Ya. Malaysia. Gua kesel Cuk. Dan Sancho hari ini masih ngepost di IG kayak sok-sok di mau party kayak dengan segala gaya-gayanya yang Oh ada ya? tai dan super. Tak unfollow Pak Abe aku. Dia akan Gua nggak follow, tiba-tiba muncul. Tak unfollow Pak, udah sumpah. dibuang sama MU. Iya. Jadi dia udah nggak ada kewajiban untuk Ya. apa kan Kayak- pencitraan gitu loh. Dia datang Tapi training aja Iya, udah. kayak nggak punya harga diri gitu loh. Udah mainnya. di Aten sendiri kan? Iya, sama Malaysia dan kawan-kawan. Anthony juga sendiri loh, latihan sama mereka. Oh iya, tapi udah balik. Udah balik tapi nggak ikut latihan first team. Iya. Berlima itu sendiri udah Ya, sama karena Garnacho. Mereka berlima pengen keluar kan? Dikeluarin Dan, emang. dan mereka juga pengen request pengen keluar kan? Iya, jadi- Ya pura-pura tuh, ayo siapa yang keluar dulu? Lu apa gua, ayo. Rashford udah keluar nih. Anjing 3/4 nih kita nih, ngentot. Gitu. Aku udah ke Barcelona juga. Udah ke Barcelona, Udah ke Barcelona. yes. Ya, Karena dia kan butuh wing kiri kan. Nico William kan aslinya kan dia ngincar Nico William. Rafinha bukan kanan. Yamal Oke, kan. Lamine Yamal. Oh iya sih. Strikernya Kiri Rafinha kan, depan Lewandowski. Mungkin tuh backupnya Rafinha kan. mungkin strikernya Ken. Strikernya dia kan sisa Lewandowski aja toh. Langsung dikasih 9. Ya siapa tahu Jadi Lewan. tai, Ntar. nggak mungkin dibeli, Cok. Nah, makanya. Ayo, Lewandowski kan sudah tua. Backupnya cuman Ferran Torres, terpaksa itu pun terpaksa. Ya makanya dia butuh. Makanya dia ngincer kan tipe-tipe yang versatile kan kayak Luis Diaz. Iya. Ya kan? Kiri kan, tapi. Iya kiri, tapi kan di Liverpool juga sering rotasi. Dia bisa merangsek ke tengah juga. Terus Nico William sih murni kiri Murni, sih. iya. Nah kalau mungkin kalau dapat Nico William, strikernya bisa si Rafinha. Rafinha musim lalu
andalannya Barcelona loh. Iya. Sampai di kadang-kadang calon Ballon d'Or juga kan. Oh iya? Musim ini. Oh iya. Oke. Nah, makanya dia masuk akal sih datengin Rashford. Ya dan harga kan gaji udah dipotong. Potong ya Jadi 15%. ya murah, terus ada nama lah. Ya, oke. Jadi bisa datengin duit juga dari Ya. sisi marketing. Punya skill lah. Rashford tuh punya skill. Ya. Cuman sayangnya dia dianggap pemalas ya. Dan terlihat memang dari fitness dia ya. Oke loh, dia tuh Barusan yang memelihara dia badannya dia cukup disiplin ya. Cukup fit ya, cukup fit. Malah lean gitu loh, oke lah kalau Rashford. Ya semoga dia berhasil di Barcelona sehingga kita Baliknya dapat uang lah. ya Duit, betul. Ya. di buy lah ya. Ya, itu Semoga. aman. Rashford sudah, Mbeumo ini singkat prediksi gol aja sebelum nanti di musim 2025-2026. Kemarin kan 20 gol. 20 gol, 7 assist. Over under 15 deh. Under sih gua. Under 15 ya. Hendra. Loh, Wakit lah 15 lah. oke, 15. 15 gol lah. Under 15. Deh, bentar. Oke, gua tanya dulu nih. Gua mau tanya main dari kemarin. Apa? Sebelum gua jawab. Ya. Penalti diambil siapa nih? Tetap Bruno sih. Karena kan Iya. Bruno lah pasti. Cunha juga. Cunha juga ya. ambil. Cunha juga Mbeumo ambil. juga. Ya, penalti Mbeumo tackle-nya juga. Brentford. Betul. Kayaknya ngambilnya juga mirip Bruno ya. Tetap Bruno sih. Enggak, Kapten. itu Bruno. Menghargai Pasti. kapten sih. Enggak pasti. Bruno Iya. nggak ada masalah kok di MU. Iya. Penaltinya Even kalau nyetak gol kan, ya even mungkin Bruno yang kasih. Bakalan. Sometimes mungkin. gitu loh. Dia dapat penalti ya kan. Kalau dia nggak kasih cetak gol. Nah, ya udah kasih ke Cunha atau ke Kalau dia kasih Mbeumo. sih lebih ke Cunha sih kayaknya sih. Cunha ya. Ya, Cunha Ya, tuh Cunha. kemarin aku lihat ada satu momen di mana dia marah-marahin Bobby. ya. Ya, itu harusnya dia ngambil memang. Dia yang ngambil memang. Dia Kalau ngambil. ambil gol itu gua rasa. Iya. Iya. Dia taruh di pojok itu tau. Di flashing tau. Tapi kalau lihat bahas tadi yang kemarin ya, Ya, Leeds gimana? Masuk nih. masuk ya Leeds Iya. ya. Itu Cunha sih menurut gua sih oke sih. Agresif kok. Agresif. Gini loh, kalau Gak gua tahu ya maksudnya gua lihat gua nggak nonton. Iya. Cuma gua lihat Cunha versus Leeds ada kan cuplikan-cuplikannya. Lumayan agresif loh. Jadi Nggak. walaupun bola hilang dia kejar lagi. Pokoknya ya minimal foul lah. ya kebiasaan pemain baru yang didatangkan itu seperti itu. Iya. Mereka mau tampil, mau menunjukkan, lu beli gua ini loh, yang gua mau kasih ke kalian tuh ini, ya kan? Tapi kalau untuk pertandingan kemarin lawan Leeds, boring pak aku nontonnya pak, sumpah, Ya, bukan satu pertandingan Cunhanya dong deh. full satu pertandingan, boring gua nonton. Enggak kalau Sumpah. Cunhanya sendiri. Cunhanya gimana Cunhanya? sendiri. Biasa, Lumayan serius, gua. enggak, Menurut gua lumayan. biasa. Lumayan lah. Ada Enggak, gini loh. gerakan-gerakan yang Ya gerakan-gerakan gitu, eksplosif ada lah. iya ada, betul ada. Tapi aku nggak melihat kemarin itu perubahan signifikan dengan adanya Cunha. Iya. Maksudnya Oh, iya, apa ya? satu orang Iya makanya. Tapi Nggak bisa. kalau sama di TikTok FYP yang di hype-hypein dia ambil bola, dia tetap berusaha untuk merebut bola lagi, dia little sambanya keluar ya kan. Biasa sih. Ya, Itu kalau gue nonton secara full ya. Sumpah Pak, gue nggak aduh. Ini masih terlalu banyak back pass dari kiper long ball ke depan. Jangan Cuk. Boring Cuk aku lihat itu Cuk. Ya, tapi- Sumpah ini apa-apaan ini Cuk. Cunha enggak ini kan, maksudnya lumayan memberikan opsi penyerangan lah. Iya kalau itu ya, tapi aku nggak melihat. Penetrasi berapa kali lo? 2 pemain langsung di tengah-tengahnya. Iya, Oh, betul, main lah. betul. Ya, Iya, ada tambahan untuk opsi oper bola ke Cunha. Nggak melulu ke Amat, gitu loh. Ya. Kalau musim lalu kan kita melulu ke Amat, karena Amat yang bisa gocek cuma Amat doang. Betul. Ya kan? Sisanya udah Memble udah. Betul. Tapi kalau kita lihat keseluruhan pertandingan kemarin, Parah. Cok. Iya, Sumpah, emang. even ya passing loh. Nggak nyampe, Pak. Gimana, Gila. Holun? Gila, Pak. Nggak usah ngomong Holun. Semua aku bilang. Parah, Cok. Keterlaluan, Cok, ini, Iya, Cok. iya, iya. Ini tim sudah apa ya? Gini loh, aku berusaha mengerti ya. Ya memang baru pre-season pertama. Iya. Tapi tetap aku lihat itu, aduh kok kayak gini ya. Maksudnya kok nggak ada perubahan ya. Iya. Tapi setelah tak lihat lagi, Yang- para pemain itu musim lalu mengalami musim buruk. Peringkat ke 15 atau 16. Even aku nggak hafal udah 15 atau 16 sama aja sama sampahnya. 15 ya. Mereka itu mainnya musim lalu ya seperti ini. Iya. Tidak ada gini loh. Kalau kita lihat Liverpool, Arsenal, Chelsea, ya kan, City, mereka tuh main sudah di luar kepala, ya kan. Mereka mau bongkar. Kenapa mereka bongkar? Pemain itu tetap bagus karena 60-70% pemainnya mereka tahu cara mainku. Betul. Aku ketika dioper, oke, aku main sistemnya City itu seperti ini loh. Iya, iya. Lu pemain 3 pemain atau 4 pemain baru, kayak gini loh mainnya. Ya kan? Chelsea mau bongkar pasang, tetap mainnya bagus. Karena apa? 70%-nya masih bermain pemain yang sama. Dan musim lalu bermain bersama. Iya. Mereka tahu maunya pelatih itu seperti ini loh mainnya.
Jadi ketambahan 4-5 pemain baru, mereka yang diajarin. Betul dong. Caranya, betul dong. betul. Ya kan? Arsenal, begitu juga Arsenal, Liverpool, ya kan? Mainnya sama semua. Sedangkan MU musim lalu, pemainnya kan yang mengalami hancurnya musim lalu, ya kan? Jadi mereka mau kedatangan pemain baru, apalagi cuma satu ini. Apalagi cuma satu, nggak ngefek. Mereka semua tuh kebingungan. Musim lalu gua mainnya hancur nih, ya kan? Tim kita sampai terprosok ke 15, urutan 15. Terus musim ini kita harus ngapain ya? Kira-kira, oh ya gini lagi, ya kan? Kayak gini lagi, itu kayak apa ya? Muscle memory, Pak. Jadi muscle memorinya mereka ini masih kebawa musim jebloknya kemarin ini loh. Di permainan pramusim pertama lawan Leeds ini loh. Parah Pak gue lihat Pak. Gak usah dari Leeds ya. Sebelum-sebelumnya yang lawan Hong Kong, terus sebelumnya lagi yang kita kalah lawan Malaysia. Asian All Star. Itu sampah Pak. Sumpah. Tidak ada perubahan Pak. Gila Pak. Yang gimana cara berubahnya? Nah, keterlaluan Pak. Gak tahu Pak. Belum. Parah. Jadi kalau gue lihat di FYP TikTok yang di overhypein, wih gila ya. Pasing-pasingan waktu latihan. Masa Ada. Tidak terlihat ya di Tidak terlihat kemarin. ketika lu menghadapi pertandingan. Tapi itu loh. tenang aja, Hen. Menurutku gini, dengan adanya Mbeumo sudah pasti deal, Ya. ya sudah pasti in, Harapan ya. ya. Dan andai kata kita memang datengin satu striker lagi Satu striker. yang nggak tahu, Sesko tiba-tiba Sesko nih, ya. karena Soalnya laku opsinya 40. opsinya Sedikit itu. sekali. Iya, opsinya tinggal itu. Gue makanya bersyukur Liverpool ambil Ekitike. Ekitike. Lebih gila dia ambil Isak, Cuk. Nah, angkat tangan tuh. Tapi Lu ambil lah. ya, tapi Premier League setipe memang. 2026. Ya. Setipe memang Ekitike sama Isak itu setipe. Makanya gue harganya murahan Ekitike gak? 80 80 Ekitike. si Lebih murah Ekitike. Ekitike. Isak 120. 100 lebih, Pak. 120. Gila gak? Nah, Isak kan nggak mungkin. Udah andai kata ada Sesko pun lah. Kita punya senjata baru yang punya kemampuan luar biasa menendang di luar kotak penalti ya. Yes. Dengan ditopang 2 winger kayak gitu. Ya. Kayaknya kita masih boleh sedikit berharap. Bukan top 4 atau top 3 ya. Iya. Top 6 lah. Top 6 ya. Bisa, Harapan musim depan ya. Ya, Top 6 lah. Menurutku Top 6 bisa. dulu lah, realistis Makanya dulu cukup lah. excited ini. Aku pengen nonton MU, pengen lihat Mbeumo nih sekarang. Bumo. Mbeumo kanannya belakangnya Amat. Wah, itu bubut gila. Intinya ya, formasinya si Amorim ini wingbacknya harus eksplosif. Makanya kemarin kenapa Dorgu kan dielulukan dan babak kedua Dorgu masuk membawa perubahan. Karena wingbacknya memang harus aktif. Itu loh. Yang Kemarin babak Martinez main nggak di Leeds? Lisandro enggak. Babak pertama, Belum main lah. babak pertama si Amat sama Leon itu dikunci. Dikancing, udah nggak bisa. Ya Diego Leon juga masih ini kan masih raw. Ya, banget. masih raw. Ada potensi cuma masih mentah banget. Betul, semua pemain tuh potensi. lah. Tapi kayaknya lo ya, menurutku ya, formasinya Amorim ini jalan ketika salah satu dari 3 center back-nya ini bisa jadi DM. Maju. Kayak Oke. kemarin kan Yoro beberapa Ya. kali kayak gitu. Ya, Lisandro awal-awal kan ya seperti itu. Ya. Jadi dia tetap 2 back aja di belakang. Waktu defend baru 3 sejajar. betul. Ya emang tujuannya gitu. Iya. Yang Iya. tuh maju aslinya. Betul. Ya, supaya ada opsi untuk membongkar Bongkar. passing ke tengah kan. Tengahnya jadi lebih rapat, depannya lebih Lebih maju lagi. jadi kita ada punya opsi. ruang Jadi gitu. kita cepet ke depannya tuh cepet gitu loh. Gimana mau gitu? Onana passing depan terus anjing. Terus ya kan. Kemarin juga Baindi juga buang bola ke depan terus, ya kan? Itu yang bakal kita lihat lagi. Enggak gini loh, masalahnya tuh even Leeds ya. Leeds mereka tuh pressingnya bagus loh. Nge-press kita tuh Bukan bagus. pressing kita Bagus, Cok. Kita nggak bisa bongkar, Pak. Ya makanya lu nonton nggak? Nggak nonton kan? Mereka tuh sejajarnya tuh rapi, Cuk. Paham. Kitanya tuh tolol. Paham, Gitu ya loh. itu dia. Nah itu loh, makanya aku bilang, musim lalu tuh masih kebawa, Cuk. Kayak mimpi buruk itu nggak selesai, gitu loh. Jadi sisa pemain yang ada sekarang itu kan menjalani musim buruk musim lalu, ya kan? Mereka tuh kayak, ya udah musim lalu aku mainnya kayak gini. Lu mau nambah 2-3 pemain ya nggak efek. 80% pemainnya masih sama kok. Kita musim lalu buruk. Nah, mimpi buruknya ini belum bisa lepas. Itu loh. Jadi kita tuh masih cara mainnya back ke back pass, buang. Back ke back pass, buang. Back ke wing back, balik back. Back lagi, back pass, buang. Gitu terus, Cok. Iya, itu kan dan Amorim kan juga batu kan. Dia pengen only one way aja kan. This is the only way. Wah, This is the only way. Jangan kayak gitu dong, one way kan nggak enak kata-katanya. This is the This is the only way. Kan? only way. Udah, Iya. Gimana? Ya makanya. Bakal dipaksa terus. Iya. Nah, maksudnya tim-tim lain itu bisa. Kenapa kita itu kayak susah gitu loh mau keluar dari Ya terkutuk aja. bayang-bayang semuanya. mainnya. Terkutuk aja. Semua ibaratnya gini loh. Roda itu kan berputar. Kita sekarang di bawah ya. Kita sekarang di bawah, Yes. sudah itu aja. Jadi kayak memang alam semesta lagi Menghukum. menghukum Iya. kita. Atas Lagi suwe kesongongan. lah, lagi suwe.
Jadi ya masa muda kita itu ya ini Roger di atas deh masa Iya muda betul kita betul. itu. Kita masa mudanya kita happy lihat MU juara Bayangin mulu. Ben, kurang hoki apa zaman dulu. Ya. Kita kabarnya mau ngincer, masih inget di Jawa Pos tuh. Ya. Mau ngincer Ronaldinho dari PSG. Oh dulu, Ronaldo kan dibully habis-habisan. Iya, kan? Ternyata dapatnya Ronaldo KW dan lain-lain. Oh iya. Ternyata jadi salah satu pemain terbaik good. sepanjang masa. Cristiano, salah satu ya. Tapi Messi sih itu. Ya, itu kan udah hoki yang kita ambil bertahun-tahun yang lalu. Yes. Nah, sekarang ini masa apa ya? Masa percobaan lah gitu. Iya, percobaan. Ya, Betul. semoga Pemulihan lah. nah, ini dari musim lalu sama musim sekarang sih secara transfer aku cukup happy ya. Nggak asal beli gitu loh. Musim ini. Dan musim lalu. Dan Dan profil musim pemain lalu. yang dibeli lu lihat. Paling yang punya tabiat rada mengkhawatirkan mungkin Euro ya dengan segala Gaya-gayaannya. Oh itu sih. Nggak mungkin maksud gua. Delit kayaknya enggak. Terus Ya, si Delit Mas nggak. Rawi jelas enggak. Even Højlund enggak aneh-aneh Holland juga orangnya. nggak aneh-aneh. Si siapa? Beumo. Mau aneh-aneh gimana? Rambut aja nggak ada dia. Enggak, gini. Aku takutnya Amat satu sih, Nas. Ya. Dia mulai aneh-aneh nih, rambut dicat-cat Nggak, apa. Amat kayaknya enggak sih. Ya semoga enggak, Main semoga itu, enggak. Cuk. Ya mainnya itu kita udah lihat Mainnya memang. kelihatan sih. Dia barusan itu kan dapat endorse dari produk clothing apa gitu kan. Style-stylenya Ya, style-stylenya ya, betul. Ya nanti coba kita lihat lagi lah ya. Kita kasih kesempatan MU berbenah di hari Minggu nanti tanggal 27. Ini lawannya lebih berat nih, lawan West Ham nih, ya. Kemudian 31 Bournemouth. Di Amerika. Nonton di Amerika. Enggak, maksudnya di channel apa, Cuk? MU. MTV ya. Berbayar. Premier League Summer Series, terus Fiorentina. Kita mulai ini kapan ya? 17 Agustus pas ya di kemerdekaan kita. Ini kita live nih pasti. Harus, MU Arsenal. jam setengah 11 malam. Match pertama lah Arsenal, Match Cok. pertama lawan Arsenal. Premier League. Iya, Premier match League. pertama. Sumpah. Jam berapa? Setengah 11. Karena kita udah Apa? berarti besar, Pak. Enggak. Gak mau dia. Fabrizio bilang kita tuh tidak pernah beat, tapi selalu dikaitkan. Iya. Media kan bangsat ya. Selalu, ya itulah, kenapa kita tuh selalu diincar sama media. Paling laris, Cok, bagi mereka. Kalau lu ngaitkan nama MU, laris. Nggak, Itu lagi caranya untuk Arsenal cepet Iya. namar gitu loh. Sama kayak Wisa kan? Iya. Oh si Brentford, Newcastle ya? Newcastle Oh, mau ngincer Wisa. iya. Brentford kan nggak mau kehilangan dua pemainnya. MU langsung nutup Beumo. Ya, Enggak sih, Jokic juga bilang kan dia dari awal ngincernya maunya Arsenal kok. Eropa. Coba MU masuk Eropa, lain cerita mungkin. Mungkin. Makanya Ya. Sebenarnya dari awal Jokic udah nolak MU. Iya, Cuma ada beritaan aja. Iya. Biar panjang aja. Iya. Tapi Gyökeres ini ya, ini kayaknya striker yang sebetulnya oke, tapi lubuk hati kita terdalam ya. Kayak tahu ini dia nggak akan berhasil di Premier League. Sepertinya begitu. Oh enggak tahu. Ya. Makanya kayak Ya, ini never striker know. aneh, kayak tarik ulur terus gitu loh. Kayak nggak seolah nggak ada yang timnya mau. Tiba-tiba Arsenal in, Iya, kok sekarang kok nggak tiba-tiba ada hilang ya? hilang lagi. Enggak Here we go juga. Iya, kok belum here we go ya? Kenapa ya? Liverpool juga. Ya, Sesko juga. Oh. Sesko sempat diincar Arsenal tapi tiba-tiba beralih ke Makanya, Gyökeres. Hen, secara harga harusnya yang paling mungkin tuh Osimhen. Malah ke Galatasaray. Malah Pak. Galatasaray. Gila, Pak. Dia main 40 tahun ini, tahun depan 35-nya, 35. Ya iya. masih bisa dong kita. Bisa. Kalau kita bisa lepas karena Makanya kenapa ya? Kok 75 tuh cengli, Cok. Makanya Osimhen kok kenapa ya nggak ada yang mau 40 doang loh. 40 juta euro loh. Mau, ayo. Iya. Angkatan aja loh. Tuh, berarti attitude-nya jelek. Mungkin Ya, itu. nggak tahu. Ya, mungkin Mungkin itu. attitude-nya jelek. Ya mungkin udah nggak sebagus dulu. Attitude-nya jelek tau. Mungkin habis match ngewe, habis match ngewe. Cabul ya. Tapi cewek Turki Iya. cantik tau. Banyak dia. Nggak di mana Eh, pun kayak ada cerita. Di Bali juga banyak kayak gitu. Bandung apa lagi gitu. Enggak, lu lihat gak? Victor only one Galatasaray. Dia yang pengen tau. Iya makanya. Ada ceweknya mungkin di sana tau. Ya nggak tahu. Ya Kardinal orang sekali loh. Iya. Dulu deh. Iya. Ya tanda aja lah. Pasti ada sesuatu. Ya, padahal dulu Chelsea mau ya kan, MU juga ngincer, even City pernah ada rumornya mungkin. Kira-kira siapa Hen? Kalau sekarang nggak bisa ngomong Pak. Ada striker, nggak? Pak. Dibeli nggak nomor 9 nih? Nomor 9. Kalau aku ya pribadi ya, kalau kita sudah punya Kunya dan Bumo, kayaknya opsi mending beli tengah. Tengah sama kiper. Iya, serius. Daripada depan loh ya. Daripada depan. Nah, karena opsinya kita sudah ada depannya. Mungkin sampah. Oke sampah. Oke sampah. Tapi kan tengah perlu juga loh. Kiper kita udah pernah cedera bro. Kemarin Udah nggak bisa dijual. Kemarin tuh sampah sekali loh, Cuk, tengah kita tuh, Cuk. Sumpah, tengah kita overrun sekali, Pak. Apalagi waktu Casemiro main. Waduh, parah, Pak, overrunnya, Pak. Udah Tapi Ugarte bagus apa kan? ya? Orang bilang no legs tuh apa ya? Udah Udah nggak ada. Ya, Habis, sudah habis. Habis kakinya udah. Udah habis. Ya. gitu.
Iya, tapi kan Ugarte bagus ya. Ugarte gini loh, kombinasi MU tengah yang menurut kalian bagus tuh siapa? Di 3-4-3-nya Amorim, gitu aja udah. Kalau kita mengasumsikan Cunha dan mau Maino sama Bruno. oke, Cunha sama Mbeumo ini dipakai. Pasti, depan. Ya kan? Ya. Belakangnya striker, ya kan? Strikernya bebas lah. Anggaplah Højlund lah. Anggap Højlund atau Ya. Zirkzee sama aja. Toh sama aja gitu loh. Kalau aku, ya kan? Bruno Ugarte. Tangannya Bruno Ugarte. Nah, Ugarte. yang kasihan Ugarte-nya. Karena Ugarte kerja sendirian. Iya. Ya kan? Oke, dia masih muda, eksplosif, dia bertenaga kuda. Oke, kita tahu itu. Tapi dia sendirian, tetap sendirian. Emang. Ya kan? Iya. Bruno Casemiro kayak kemarin. Casemironya mati. Iya. Karena ditinggal Bruno maju ke depan. Bruno ini apa ya? Gue bilang posisinya dia ini nanggung kalau di belakang. 10 dia ngikut, 6 juga pengen ngikut. Ya kan di tengah juga dia beberapa kali ya kemarin waktu pertandingan gue lihat ya. Dia tuh sampai kesel, Cok. Bolanya enggak maju-maju. Dia mundur sampai ke belakang, Pak. Dia ambil, dia jemput bola sendiri, dia berusaha passingnya gagal, ngomel-ngomel lagi. Nah, makanya kalau dia digandengin sama either siapa? Casemiro atau Ugarte. Salah satu dari mereka ini sendirian di belakang. Iya. Harus menopang 3 back di belakang ini loh. Bruno dari musim lalu sih, dia posisi apapun kan nanggung ya. Iya, karena dia pengen maju nih. Di 10 nanggung, di nomor 6 bahaya, Iya, aman. Nomor 8. 8 udah lama nggak main. Iya, lama makanya. dia kan lama di 10. Dia emang kurang cocok sama Amorim kayaknya. Even dia pernah ditaruh di sayap kiri, ya kan? Kan lu ditaruh di sayap kiri, nanggung juga nggak bisa lari lu. Ya kan? Kecepatan nggak ada, ya kan? Nanggung. Kayak nanggung, Pak. Makanya gua tanya, tengahnya siapa? Kombinasi yang paling Aku bagus. punya ide. Gimana kalau kita pakai formasi Bruno ketika kita menang lawan City di FA? False line. Nomor Ya. 9. Oke, berarti kita nggak pakai nomor 9 dong? Iya. Ya makanya tambah pemain tengah. Iya. Atau pemain tengah ya menurutku ya, kalau 3-4-3 harus 2 pivot yang kuat. Bukan salah satu AM, salah satu DM. Menurutku loh. Jadi kayak gini, Kayak box to box itu. kayak satunya tuh Ugarte, satunya ini kayak si Casemiro. Jadi dua-duanya ini batu gitu loh. Dua-duanya pivot yang kuat. Casemiro era muda ya aku bilang ya. Kayak gitu loh. Matic yang kuat, era kuat-kuatnya Matic. Pogba sebenarnya. Kayak gitu. Kayak Pogba. Kayak gitu. Pogba tuh Iya, kayak gitu. Dia bisa ngalirin bola Ya, emang Yes. cepat ke dari depan. kemarin udah ngomongin, butuh satu box to box Iya. yang bisa dribble ke depan. Makanya aku lebih prefer tengah sih. Iya betul. Lebih prefer tengah sih. Cuma ya MU ngerasa kayak lebih butuh Kiper, gol ya. Kalau goal getter ya. kalau aku cukup berbeda sih. Kalau aku all in nih sekalian nih. Udah. Striker. Jadi kita ganti Trisula kita. Udah. sikat. Ya, Terus dan ada kabar Højlund kan diincar Milan mau dipinjam atau apalah. Pinjem akhirnya. Siapa? Enggak. Aku ada baca di mana ya? Artikel di mana yang katanya kita tuh nggak bisa jual Højlund karena dia tuh berada di musim ketiganya di mana MU tuh masih rugi berapa gitu loh kalau dia jual Højlund sekarang. Tapi dengan dia dipinjamkan, dengan mengingat usianya dia masih muda dan gaji ditanggung penuh, MU masih untung dengan ibaratnya menyekolahkan dia. Iya. Balik-balik siapa tahu dia dapetin ketajamannya lagi, dia bisa dijual. Sulit lah kan. Kalau Dia bisa aku, dijual gitu loh. kalau aku mending kasih kesempatan Cido sih daripada Højlund. Cido pun mentah, Pak. Memang enggak ngerti mentah, cuman kan kita bisa pakai dia berapa menit terakhir, main-main bola-bola lambung. Ya itu boleh lah. Kan tinggi tuh. Lu kalau mainin Cido, ya dia bakal berakhir kayak Højlund sih, menurut gua ya. Enggak usah main dari awal, cuy. Iya. Dikasih kesempatan 10-15 menit terakhir gitu loh maksudnya. Oke lah. Cuma kan kita tetap butuh intinya nih. Nah, iya. Maksudnya asumsi beli lo ya, beli. Højlundnya misalnya keluar, Zirkzee kan nggak mungkin kita jual. Nggak mungkin. Karena Zirkzee itu masih bisa dimainkan di nomor 10. Iya. Dia masih bagus tuh di belakang striker. Enggak, pertanyaan gue Mon taruh mana sih? Makanya masih ada Mon ya kan? Tadi kita juga bahas Mon loh. Masih ada Mon. Taruh mana, Cok? Mau sih nggak pakai sih. Mon itu juga nanggung kan? Mau main nomor 10 juga. Bruno tuh sama. Iya kan? Bukan tipe yang secara body Iya, nggak kuat. gak kuat. Speed Biasa aja. Skill ya gitu-gitu Ya aja. so-so gitu loh. Oke lah. Tapi IQ-nya luar biasa kalau Mon itu. Nggak kepake. Makanya Enggak, gimana nanggung semua. Mon itu lebih ke agresif. Kalau Bruno itu lebih ke eksplosif, lebih ke IQ lah. Bruno otaknya. Iya, cuma Gak kepake kan? Nggak kepake. Masa kayak nanggung gitu loh. Posisi lu mau taruh mana gitu loh. 2 musim loh udah Mount. Ya kan? Mau dicoba di nomor 8, 10 ya tetap percuma toh. Tidak membuahkan hasil apa-apa gitu loh. ya main dulu. Ya, main. Banyak. Kalau 3-4-3-nya Amorim, 2 tengahnya itu butuh pivot yang kuat, wingbacknya eksplosif. Itu intinya. Dan itu nggak aku lihat selama pramusim ini belum aku lihat sih.
Ya dari musim lalu aja kita lihat. Makanya. Ada perubahan kok. Ya kalau musim lalu kan udah hancur. Iya. Itu udah terbukti gagal. Nah, musim baru ini loh, masih belum terlihat di pramusim ini gitu loh. Sih bakal sama-sama aja, Dra. Ya jangan sampai gitu loh, Nggak maksudnya. ada perubahan, yakin gua. Iya, ya itulah yang tadi aku bilang. 80% tuh masih mengalami mimpi buruk musim lalu, kebawa sampai sekarang gitu loh. Cuma ya sekarang dia pengen ngebelin depan aja. Ya, pengen mengganti Trisula depannya ini loh. Iya. Ya kan? Mungkin bisa merubah keadaan gitu. Siapa tahu Hen, ini loh, olahraga sepak bola ini ya. 11 Ini kan pemain. hal-hal kecil yang bisa membuat apa ya? Perubahan. Tipping point itu lah. Hal-hal kecil membuat perubahan besar. Ya. Yes. Lu bayangin misalnya Mbeumo, Bumo, at some point tiba-tiba ya. match pertama lawan Arsenal misal, Hat-trick. cetak 1 gol, melewati 2-3 pemain Arsenal sendirian. Ya. Nggak berani Arsenal main pressing. Enggak, feelingku enggak kalah lawan Arsenal. Ah. Enggak kalah. Nggak berani main press, akhirnya apa? Bruno dapat ruang, kasih itu udah merubah semuanya coy. Feelingku enggak kalah. Either seri. Ngomong aja tau, Iya, ini banyak hal yang mempengaruhi tim ini lah pokoknya. Kita jelekin Sabar dulu. momen. Kita Sabar selalu dulu. dikalahkan momen. Ya momentumnya enggak tepat, terus Nggak tepat. tiba-tiba, Ada aja gitu. lawan Begitu dapat kita nyetak gol, 5 menit kemudian udah bola. Bola. Tiba-tiba gol aneh gak jelas gitu. Tiba-tiba Onana blunder. tiba-tiba ada Onana aneh-aneh atau apa gitu. Ada kutukan-kutukan Iya, muncul gitu loh. Tapi kalau kiper aku setuju. Beli, Pak. Sumpah. Tapi kok Sene Lamens tuh beli. 17 juta ya beli lah. Iya, 23 juta euro ambil sih. Ya, Ambil, Pak. Gila. anyone lah. Ya, apapun Ya, lah. selain Onana ya. Bayindir kacau, Pak. Sumpah, Pak. Sama ya tuh dua kiper sama. Anjing. Lebih parah lagi gua dibanding Cok. Tom Hinton sama aja, Cok. Tom Hinton main bagus loh. Oke, dia Banyak save. save, Cok, Tom Hinton. Oke, dia save. Tapi lu mau ngadain Nggak Tom bisa, Hinton nggak selama bisa, nggak musim bisa. depan? Kan Itu enggak. cuma buat pramusim doang. Iya, kan enggak gitu loh. Nggak bisa. Kita realistis aja lah. Ya udah guys. Dihajar Saka sih. Jatuh aja dikocek-kocek. Dulu Haaland sih hilang kayaknya, bengong kayaknya. Kita berharap beberapa hari ke depan ada tambahan berita menarik ya. Yes. Mungkin nomor 9 atau kiper Emi kita Martinez juga udah ada. semakin dekat lagi. Lebih mahal. Lebih mahal katanya. Emi kayaknya 40 belum. ya? Lebih mahal. Kalau katakanlah si Sene Lamens itu 23 sih 40 setahu gua. iya, either 30 atau 40. Nah, katanya bisa beli Emi kecuali Onana dijual. Orang jual, ya. Jadi dia punya opsi nomor 1. Gak ada yang mau anjing. Itu dia. Tidak ada yang menawar sama Udah. sekali. Gak Nah, mau kalau mulai. beli Sene Lamens tuh perhitungannya adalah dia masih muda. Dia bisa jadi saingannya Onana. Kalau Onana ngaco, dia main dan dia bagus, dia terus. Gitu loh. Masih bisa disaingi gitu loh. Ya. Masih ada persaingan gitu loh. Kan persaingan kiper kita gak sehat sekali kan? Parah. Ya kan parah kan? Onana sama Bayindir itu Onananya sampah, Bayindirnya lebih sampah Sampah lagi lagi. gitu loh. Nah, kalau kita beli Emi Martinez, Onananya seakan-akan kayak oke ya, gua udah beli lu 55 juta nih. Hanya untuk cadangan. Aku beli kiper lagi. World Cup winner, oke World Cup winner. Jadi dia harus main utama. Iya dong. Terlalu apa ya? Terlalu berdempetan gitu loh. Iya. Iya kan? Bener kan? Enggak. Iya bagus, tapi kan lu merasa rugi sudah beli Onana 55 juta. Mahal situ. Nah, kalau Makanya beli- harus diganti kan. Nah, makanya kalau beli Sene Lamens seakan-akan kita beli kiper muda untuk masa depan nih. Iya. Onana ngaco kan murah juga toh, 20-an juta kan. Kalau Onana ngaco, gua masukin ini. Perjudian yang resikonya kecil gitu loh. Nggak gede dong. Lo kecil dong. Ganti kiper. Lo iya dong, ganti tapi kiper muda di IPL sih. iya tapi kan harganya murah gitu loh Iya. tau. Lo dulu juga berjudi dengan De Gea 20 juta. Iya toh. Tapi dia gila sama dia. Iya tapi kan cadangannya waktu siapa? Lindegaard. Iya. Ya Anders Lindegaard. Ya. Ya kan, tapi maksudnya kalau dibandingin sama Emi Martinez gitu loh. Iya. Lu beli 40 juta lagi, Pak. Iya. Emi, ya kan? Itu loh, secara finansial juga lu keluar duit lagi nih untuk Emi. Makanya itu, mungkin pemikirannya seperti itu. Mumpung ini masih murah, 20-an juta euro ya udahlah. Dan negara Mungkin seperti itu. mana? Negara mana? Belgia kayaknya, Sene Belgia Lamens. ya? Ya, mungkin Oh, Belgia. Belgia oke lah, beli Courtois. Ya, Courtois. Main lah, oke lah. Belgia. Ya. Setuju aku Kok kiper. diem? Gue pikir lu mau ngomong lagi. Nggak ada. Setuju. Kiper Apa lagi? setuju. Udah ya, empat Ya. topik itu udah Ya, highlightnya itu Ya, sih. nanti pokoknya kita tunggu minggu ini semoga ada ini ya update terbaru Iya, nggak ada itu, soal nggak ada kabar. kiper sama ini bursa transfer penjual Ya, pemainnya. semoga terjual lah ya. Betul. Sancho sama Garnacho gitu. Garnacho, Anthony, sama Sancho, sama Malaysia. Kemudian kita tunggu juga pergerakan nomor 9-nya MU ya. Siapa nih? Siapa kira-kira? nih? Apakah Sesko? Menurutku nggak mungkin. Nggak lah. Tapi hanya dia yang make sense sekarang. Opsi Kalau paling masuk asumsi akal. Gyökeres ke Arsenal ya, hanya Sesko. Dan tanggal 27 nanti hari Minggu pertandingan pramusim kedua MU lawan West Ham. Apakah kembali tidak bisa mencetak gol? Mbeumo main nggak nih? Terakhir aja aku tanya. Katanya udah mau ke
Lo udah latihan kok, dapat nomor 19 kan? Pasti. Jersinya 19. Udah latihan kok. Amat dulu ya. Amat dulu. Main Enggak medis kok. Enggak kerekod aja. Yuk, aku nggak tahu aja. By the way ada satu pemain yang kayak Ryan Cherky, Pak. Dari Flamengo. Terus Mateus Goncalves. Bagus, Cuk. Sumpah, Cuk. Sumpah jago sekali. Yang ngalahin Ten Hag 5-1 itu loh. Oh ya? Jago sekali, Cuk, itu, Cuk. Gila. Flamengo U20. Mateus Goncalves. Jago sekali tuh, Cuk. anaknya anjing kata. Kayak anaknya tolol. Sumpah jago sekali, Pak, itu, Pak. Itu gaya mainnya mengingatkan sama Ryan Cherky, Pak. Tipis-tipis, gocek-gocek gitu. Kan sebenarnya ya biasa aja levelnya ya. Siapa kayak gitu legend kita siapa gitu loh. Ryan Cherky jadi Ronaldinho, Neymar gitu loh. Robinho kayak mainnya. Oh iya? Kayak Robinho. Kecil-kecil gocek-gocek. Iya. Sumpah. kita lihat nanti ya. Mateus Mateus Goncalves ya. Goncalves. Masa kita nggak pernah cocok sama Pemain Brazil ya. Mereka cocoknya di Italia, Spanyol gitu lah cocok. Ya, benar. Kayak si siapa terakhir Richard Rios ke Benfica ya. So Benfica toh, 30 Richard juta. Rios. Oh, oke. Dari Benfica baru ntar jual. 100 Ya, juta tuh ntar. cepet. Cepet tuh ntar. Kayak Enzo Fernandez. Oke, kita ketemu lagi pertengahan minggu ini guys ya. Semoga nanti ada berita-berita menarik. Dan semoga ada beberapa pemain lagi yang here we go. Thank you semua udah nonton. Support terus MU. We born red, we die red, Manchester always red. Bye bye Tapi guys. strikernya semua lu lihat baru semua lu. Chelsea Delap, Liverpool Ekitike, Kita MU ntar Nicholas Jackson. Arsenal